Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini tanggal 2 Jumadal Ula 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram dan kita akan mempelajari bab tentang wasiyah. Ini adalah pembahasan setelah membahas tentang ilmu faraid. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul wasaya, bab tentang wasiat-wasiat. Jadi maksudnya orang yang akan mati dia hendaknya memberikan wasiat kepada orang-orang yang ditinggalkannya apabila dia mempunyai kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan. Hadis 965 dalam buku saya, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqum ri'in, tidaklah berhak seorang laki-laki muslim yang beragama Islam, lahu syai'un, dia memiliki sesuatu, yuridu ayyusiya fihi, yang dia ingin untuk memberikan wasiat di dalamnya. Tidak berhak untuk apa? Yabitu lailataini, dia bermalam 2 malam, illa kecuali wa wasiyatuhu, wasiatnya maktubatun indahu, tertulis padanya. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini bab kalau mau dicari pada kitab buyu jual beli di bab terakhir ini sebelum kitab nikah. Karena dalam Bulughul Maram ini kitabul buyu tentang jual beli, kemudian kitab nikah ini bab terakhirnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki yang muslim apabila dia memiliki sesuatu perkara yang penting untuk diwasiatkan, maka dia tidak berhak bermalam 2 malam kecuali wasiatnya sudah tertulis. Maka hadis ini menunjukkan disyariatkannya menulis wasiat, maktubah, tertulis. Jadi wasiat tidak hanya disampaikan, tapi apa? Ditulis. Karena kalau hanya disampaikan, bisa saja seseorang itu kemudian lupa. Atau mungkin dia menyampaikan kepada seseorang yang diberi penyampaian ini mati duluan. Akhirnya wasiatnya tidak terjaga. Nah, maka wasiatnya ditulis. Wasiat ini disyariatkan untuk siapa? Untuk yuridu ayyusiya fi, untuk seseorang yang memiliki sesuatu yang dia ingin berwasiat padanya. Artinya ada kewajiban dia. Misalnya dia punya utang piutang. Saya dulu pernah Ramadan belum puasa selama 7 hari karena haid. Kemudian dia sakit. Padahal selama dia sehat ini belum melunasi utangnya. Nah, ketika sakit dia khawatir nanti ditutup dengan kematian, maka dia wasiat dulu. 7 hari saya belum puasa ini, tolong nanti kalau saya mati belum sempat melunasi utang saya, tolong dilunaskan. Nah, perlu ditulis seperti itu. Kalau tidak ditulis maka dikhawatirkan wasiat ini akan lenyap. Tapi wasiat ini hukumnya tidaklah wajib. Hukumnya adalah apa? Sunnah menurut mayoritas para ulama. Sehingga seandainya ada seorang muslim punya sesuatu yang dia ingin tulis wasiatnya tapi tidak dia tulis, tidak berdosa. Karena di sini Rasul mengatakan yuridu, yang dia ingin. Nah, kata-kata ingin ini berarti menunjukkan tidak wajibnya berwasiat. Meskipun sangat-sangat disunnahkan kita memberikan wasiat apabila perkara itu adalah termasuk kewajiban kita. Hadis berikutnya 966. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana, saya ini dzu malin, punya harta, maksudnya harta yang banyak. Wala yarithuni, dan tidaklah mewarisi saya illa ibnatun, kecuali seorang anak perempuan, li, bagi saya, wahidatun, satu aja. Afa atasaddaq, apakah saya boleh bersedekah bi thulutsai mali, dengan 2/3 dari harta saya? Jadi maksudnya dia wasiat 2/3 hartanya untuk sedekah. Qala, beliau mengatakan la, tidak boleh. Qultu, saya bertanya lagi, afa atasaddaq, bolehkah saya bersedekah bisyatrih, dengan separuh harta saya? Qala la, beliau mengatakan tidak boleh. Qultu, saya bertanya lagi, afa atasaddaq, bolehkah saya bersedekah bi thulutsih, 1/3 harta saya? Qala, beliau mengatakan ats-thuluts, 1/3.
Wathuluthu, dan sepertiga itu katsir, itu banyak itu. Innaka, sesungguhnya engkau, antadzara, bahwasanya engkau meninggalkan, maksudnya meninggal mati, warasataka, ahli warismu, aghnia, dalam keadaan cukup atau dalam keadaan kaya, itu khairun, lebih baik, min, daripada antadzarahum, bahwasanya engkau meninggalkan mereka, alatan, dalam keadaan miskin, yatakaffafun, yang mereka itu meminta dengan telapak tangan mereka, ngatung-ngatung kalau orang Jawa mengatakan, annasa, kepada para manusia. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang akan mati boleh berwasiat untuk bersedekah dari harta warisannya, tetapi maksimalnya adalah sepertiga, tidak boleh lebih. Ini sudah sepakat para ulama, tidak ada perselisihan bahwasanya maksimalnya sepertiga. Sehingga kalau misalnya ada seseorang yang punya warisan nilainya 3 miliar misalnya, dia hanya boleh bersedekah berapa? 1 miliar. Misalnya dia mengatakan, nanti kalau saya mati maka sepertiga harta saya digunakan untuk wakaf membangun masjid atau wakaf membantu pesantren. Nah, misalnya begitu. Nah, ini harus sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Para ulama berselisih pendapat, boleh tidak lebih dari sepertiga, tetapi atas kerelaan hati ahli waris. Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau Nabi sudah mengatakan sepertiga, berarti tidak boleh lebih, total sama sekali. Meskipun mereka rela atau tidak rela, enggak ada kaitannya, karena ini sudah batasan dari Nabi SAW. Tetapi pendapat yang lebih bagus insya Allah bahwasanya kalau itu atas kerelaan ahli waris, maka boleh lebih dari sepertiga. Bahkan seandainya seluruh hartanya si mayit. Jadi misalnya nih, ada orang mati, dia kaya raya, tetapi anaknya semuanya lebih kaya lagi, sehingga anaknya sudah nggak butuh warisan dari bapaknya. Warisannya banyak, tetapi anaknya hartanya lebih banyak lagi. Warisannya miliaran, tapi anaknya hartanya triliunan misalnya. Nah, sehingga mereka sepakat, udahlah daripada harta ini dibagi warisan, kita wakafkan saja untuk pahalanya untuk bapak, sehingga bapak masih dapat pahala meskipun sudah mati. Andaikan seluruh ahli waris sepakat seperti itu, karena semuanya sudah kaya raya, maka diperbolehkan hal itu. Dalilnya apa? Dalilnya dalil-dalil yang lain dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ini meskipun dalilnya tidak berkaitan dengan warisan, tetapi bisa diambil dalil untuk hal itu. Surat An-Nisa ayat 4, Allah mengatakan, wa atun nisaa saduqatihinna, berikanlah kepada istri-istri kalian mahar-mahar mereka, nihlatan, sebagai mahar. Fa in tibna lakum, kalau para istri itu merelakan untuk kalian wahai para suami, ang syai'im minhu, sesuatu dari warisannya, apa, dari maharnya, fakuluhu hani'am mari'a, maka silahkan makan. Jadi artinya gini, seandainya suami istri menikah dengan kesepakatan mahar 10 juta, tetapi maharnya tidak langsung diberikan, diutang oleh suami. Ternyata setelah menikah, maka istri ini sangat cinta kepada suaminya, maka dia mengatakan kepada suaminya, 10 juta yang dulu saya minta sebagai mahar, saya hanya minta separuh saja, 5 juta saja. Yang 5 juta saya relakan untuk antum, misalnya. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini dikatakan fakuluhu, silahkan wahai suami makan itu 5 juta yang diberikan oleh istrimu, hani amari'ah, halal ini. Nah, maka dari ayat ini diambil pelajaran bahwa setiap orang yang punya hak, kalau dia merelakan haknya, maka itu diperbolehkan. Istri ini berhak mendapatkan 10 juta. Kenapa? Kesepakatannya ketika nikah mahar 10 juta. Berarti dia berhak. Tapi dia relakan haknya, saya ambil separuh saja. Nah, berarti boleh. Demikian juga ahli waris. Ahli waris sebenarnya haknya adalah 2/3 dari harta warisan. Sepertiganya boleh untuk diwasiatkan, disedekahkan. Tapi kalau mereka rela 2/3 hak mereka berikan semuanya untuk wakaf, silahkan, nggak ada masalah. Nah, maka ini pendapat lebih bagus insyaallah taala berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kemudian di sini Rasul mengatakan ats-tsulutsu katsir, sepertiga itu sudah banyak itu. Kalimat ini menurut Ibnu Abbas menunjukkan bahwasanya lebih baik wasiat itu jangan sepertiga.
Meskipun boleh sepertiga, tapi lebih bagus kurang dari sepertiga. Dan inilah fikih yang benar terhadap hadis ini. Karena Rasulullah di sini seolah-olah memberatkan masalah ini. Jadi seolah-olah beliau merasa keberatan, tetapi beliau mengizinkan. Ya sudah, sepertiga nggak apa-apa, tapi sepertiga itu banyak itu. Nah, ini kalimat kan menunjukkan bahwa ini sesuatu yang diberatkan oleh Nabi SAW. Meskipun beliau akhirnya mengizinkan. Seperti seorang tua yang dimintai izin oleh anaknya untuk pergi jauh. Orang tuanya mengatakan, ya sudahlah, pergilah kalau memang kamu perlu. Tapi sebenarnya hatiku masih ingin engkau berada di rumah. Nah, ini mengizinkan tapi keberatan. Demikian juga di sini, mengizinkan tapi menunjukkan keberatan. Karena itulah prakteknya para ulama sahabah, mereka kalau wasiat itu tidak sepertiga, tapi kurang dari sepertiga. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau akan wafat, beliau wasiatkan 1/5 harta saya untuk sedekah. Tidak sepertiga, tapi 1/5. Sayyidina Umar ketika akan wafat, beliau berwasiat nanti 1/4 dari harta saya untuk wakaf, tidak sepertiga. Lebih baik memang kurang dari sepertiga, karena di sini Nabi mengatakan as-sulutsu katsir, seolah-olah beliau keberatan. Dan ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Karena itu siapapun, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang ingin wasiat dari hartanya kalau mati nanti, maka dihasungkan jangan sepertiga, tapi apa? Kurang dari sepertiga. Karena di sini Nabi keberatan meskipun mengizinkan. Jadi prakteknya terhadap hadis ini adalah lebih baik kurang dari sepertiga. Kemudian dari hadis ini juga para ulama mengatakan kalau orang itu hartanya sedikit, maka jangan berikan wasiat. Kenapa? Hartamu sedikit, anak-anakmu lebih butuh kepada harta itu daripada orang lain. Nah, maka tolong ya, menerapkan hadis ini harus paham kapan diterapkan, kapan tidak. Kita lihat harta kita, sedikit atau banyak. Kalau banyak silahkan wasiat sepertiga. Kalau hartanya sedikit, apalagi anaknya banyak, jangan wasiat. Ini menjadi bala untuk anak-anaknya ketika hidup dan ketika mati juga. Ketika hidup, anak-anaknya makannya tidak sempurna gizinya karena uangnya bapaknya tidak banyak. Nah, begitu mati dia bagi-bagi lagi warisannya, yang sepertiga untuk wakaf, ada 1/3 untuk ahli warisnya. Kasihan mereka. Kasihan 2 kali. Ketika bapaknya masih hidup sudah kasihan, makanya nggak kurang gizi. Ketika bapaknya mati, mereka juga nelongso karena mereka tidak bisa mendapatkan warisan secara sempurna. Karena itulah di sini Nabi mengatakan, kalau kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka miskin. Karena itu pernah suatu kejadian, seorang ustadz, beliau tidak kaya, hartanya sedikit. Bahkan beliau mati di rumah sakit, menanggung utang untuk membayar pengobatan selama di rumah sakit. Warisannya tidak banyak, hanya rumah yang dia miliki. Nah, kemudian dia berwasiat 1/3 untuk pesantren. Nah, ini ketika disampaikan oleh seorang kiai besar, maka beliau mengatakan, wah ini benar nih wasiatnya. Meskipun akhirnya wasiatnya juga diterapkan juga, karena namanya sudah wasiat. Tapi ini sikap yang tidak benar. Jadi ini jangan dicontoh seperti ini. Ini menyengsarakan anaknya ketika hidup dan ketika mati. Ali bin Abi Thalib pernah didatangi oleh seseorang. Wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, saya akan mati. Saya berwasiat 1/3 dari harta saya. Maka Sayyidina Ali mengatakan, kamu tidak punya hak untuk wasiat karena kamu tidak punya duit. Duitmu sedikit, maka jangan wasiat. Nah, inilah fikihnya Ali bin Abi Thalib terhadap hadis ini, bahwa wasiat itu dikhususkan bagi orang-orang yang memang hartanya banyak. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya 967. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, orang ini bernama Sa'ad bin Ubadah, ini kepala suku Khazraj di Madinah. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibuku, uftulitat, dia mati mendadak, nafsuha, jiwanya, walam tusi, dan dia belum sempat berwasiat, wa adhunnuha, dan saya menyangka ibu saya itu, lau ketakallamat, kalau masih sempat bicara, tasaddaqat, dia pasti akan sedekah, akan wasiat sedekah. Afalaha ajrun, apakah dia mendapatkan pahala, in tasaddaqtu anha, kalau saya bersedekah untuk ibu saya? Qala, Nabi mengatakan, na'am, ya,
Hadis muttafaqun alaih, dan hadis ini lafalnya Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya wasiat sebelum mati itu adalah adat para sahabat. Sehingga ketika ada seorang yang matinya mendadak, sehat walafiat, segar bugar, tiba-tiba mati, nah berarti mati mendadak ini. Nah, maka anaknya keberatan, ini ibu saya mati dalam kondisi belum berwasiat. Nah, ini kata-kata belum berwasiat menunjukkan bahwa adat sahabat pada waktu itu, kalau mereka mau mati, mereka biasanya meninggalkan apa? Wasiat. Nah, karena itu wasiat sebelum mati sangat-sangat penting. Terutama kalau kita merasa ada seseorang terkena penyakit corona misalnya, kena virus corona, nah, kemudian kondisinya semakin memburuk, tidak membaik. Nah, maka hendaklah dia memberikan wasiat. Saya sudah menulis wasiat, alhamdulillah. Tapi wasiat saya bersifat umum untuk keturunan saya, juga untuk teman-teman, untuk kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya pilihkan 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu buku. Kemudian saya tulis dengan judul Wasaya Abi Zaidan. Nah, wasiat-wasiat Abu Zaidan. Li ikhwanihi, li nafsihi, untuk dirinya sendiri, wa ikhwanihi, untuk saudara-saudaranya, wa azwajihi. Nah, azwaj ini jangan diartikan istri, Pak. Karena kalau diartikan istri dan istri-istrinya, seolah istrinya banyak, padahal istri saya cuma satu. Azwaj itu dalam bahasa Arab bisa diartikan istri, bisa juga diartikan ashbah, orang-orang yang semisal dengan dia. Nah, maka seluruh kaum muslimin, karena saya muslim, nah, maka ini arba'una wasiyah min wasaya nabawiyah. Ada 40 wasiat dari wasiat Nabi SAW. Nah, ini sudah saya terjemahkan. Wasiat yang pertama, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Tapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang anak kalau bersedekah untuk ibunya yang sudah mati, maka pahalanya sampai kepada ibunya. Demikian juga kepada bapaknya. Kalau dalam hadis ini disebutkan ibu, tetapi hukumnya sama juga kepada bapak. Karena ibu dan bapak ini penyebab munculnya anak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Surat An-Najm ayat 39. Bahwasanya manusia tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang sudah dia usahakan. Nah, para ulama mengatakan anak itu termasuk usaha bapak, termasuk usaha ibu. Dengan sebab perkumpulan antara bapak ibu muncul anak, maka ini anak merupakan usaha dari orang tua. Nah, maka kalau anak kemudian sedekah untuk bapaknya, pahalanya mengalir kepada bapaknya. Dan ini sudah sepakat para ulama. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan hal itu dalam hadis yang sangat jelas. Lau kana musliman, kalau bapakmu muslim, bapakmu yang mati itu muslim, fa'aqtum anhu, lalu kalian itu memerdekakan budak untuk bapakmu, au tasaddaqtum anhu, atau kalian sedekah untuk bapakmu, au hajajtum anhu, atau kalian haji untuk bapakmu, balaghahu dzalik, pasti amalnya itu sampai kepada bapakmu. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, di sini Nabi sebutkan 3, merdekakan budak, sedekah, haji. Ini kalau mau digabungkan dalam satu kalimat adalah segala ibadah yang berkaitan dengan harta. Haji keluar harta, sedekah harta, merdekakan budak harta. Nah, maka segala hal yang berkaitan dengan mengeluarkan harta ini bisa dikirimkan pahalanya kepada orang yang sudah mati. Adapun amalan-amalan yang tidak berkaitan dengan harta, maka di situ masih ada perselisihan pendapat para ulama. Bisa enggak hadiahnya, dihadiahkan pahalanya kepada si mayit? Baca Quran misalnya, 1 juz 1 hari, kemudian setelah khatam 30 juz dalam 1 bulan, pahalanya dihadiahkan kepada ibu yang sudah mati atau bapak yang sudah mati. Bisa enggak? Nah, diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Syafi'i nggak bisa. Kenapa? Karena di sini Nabi hanya menyebutkan sedekah tadi. Baca Quran nggak ada. Padahal baca Quran termasuk amalan paling utama. Salat pahalanya disedekahkan kepada orang tua yang sudah mati. Nggak bisa menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Rasul tidak sebutkan. Padahal salat adalah amal paling utama. Seandainya bisa sampai kepada orang tua, pasti Rasul sebutkan salat nomor pertama kali. Tapi beliau nggak sebutkan. Dan ini pendapat yang saya pakai, bahwasanya menghadiahkan pahala kepada mayit itu hanya bisa sampai apabila ada dalilnya yang jelas
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ini khilafiyah, sebagian ulama berpendapat semua amal soleh bisa disedekahkan kepada mayit. 968. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah, sesungguhnya Allah, qad a'ta, sungguh telah memberikan, kulladzi haqqin, kepada setiap yang memiliki hak, haqqahu, akan haknya. Karena itu fala wasiyata, tidak boleh ada wasiat liwarithin, untuk ahli waris. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam 4 kecuali Nasa'i, dan dihasankan oleh Ahmad Turmudi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnul Jarud. Maksud hadis ini adalah orang yang berwasiat supaya harta warisannya disedekahkan, tidak boleh disedekahkan atau diwasiatkan kepada ahli waris. Misalnya dia punya 5 anak, kemudian sebelum mati dia mengatakan, nanti sepertiga harta saya berikan kepada anak saya yang pertama, karena dia paling sengsara hidupnya dulu. Adapun kalian berempat, kalian sudah mengalami masa jaya-jayanya bapakmu, maka kalian tidak mendapatkan sepertiga dari warisan saya. Enggak boleh seperti ini. Kenapa tidak boleh? Karena innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Karena Allah sudah memberikan setiap yang punya hak akan haknya. Anak ini termasuk orang-orang yang punya hak warisan, sudah ditetapkan oleh Allah warisan masing-masing berapa. Nah, karena itu, karena sudah dapat jatah warisan, tidak boleh lagi ditambah dengan wasiat. Karena itu wasiat khusus diberikan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan jatah warisan. Misalnya anak angkat. Anak angkat ini tidak berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Nggak ada hubungan nasab antara dia dengan bapak angkatnya atau ibu angkatnya. Nggak ada hubungan nasab sama sekali. Maka tidak dapat warisan. Tapi kalau dapat wasiat bisa. Bahkan wasiatnya mungkin lebih banyak daripada warisan yang didapatkan oleh anak-anaknya. Bisa aja, nggak ada masalah. Mang wasiat itu maksimalnya berapa? Sepertiga. Nah, seandainya dia wasiatkan sepertiga hartanya untuk anak angkatnya ini, sementara sisanya untuk anaknya yang lain, 2/3. Sementara mereka jumlahnya banyak, nah, otomatis anak-anak tadi dapatnya jatahnya lebih kecil daripada anak angkatnya. Ya nggak ada masalah. Yang penting wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Tetapi hendaklah seorang bapak itu cerdas, jangan sampai dia membuat wasiat yang kemudian memadharati anaknya atau membuat masalah setelah kematiannya. Wasiat untuk anak angkat lebih banyak, akhirnya anak-anaknya yang bukan anak angkat, anak aslinya nggak terima mereka, akhirnya duel dengan anak angkatnya. Nah, ini membuat masalah. Jangan bikin masalah. Karena itu dalam masalah wasiat ini Allah menentukan dalam Al-Quran bagaimana sih sebenarnya membuat wasiat. Allah mengatakan pada surah An-Nisa ayat 12, mim ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudar. Tidak boleh bersifat memberikan madarat, tidak boleh. Wasiat silahkan wasiat, tapi jangan buat madarat. Maka seseorang yang memberikan wasiat hendaklah mikir dulu bagaimana semestinya wasiat yang dia berikan. Harus wasiatnya maslahat, tidak boleh mafsadat. Jangan sampai membuat dosa setelah apa? Kematiannya. Hendaklah dia mikir pahala setelah kematiannya, jangan sampai berwasiat yang menyebabkan adanya kemungkaran. Hadis 969. Wa rawahu ad-Daraqutni min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa zada, dan dia tambahkan fi akhirih, di akhir hadis, illa, kecuali ayyasha'a, bahwasanya berkehendak atau mengizinkan al-warathatu, ahli waris yang lain, wa isnaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Jadi ini pengecualian. Seandainya ada 5 orang anak, 1 anak miskin, 4 semuanya kaya, 1 miskin, Pak. Nah, maka seorang bapak sebelum mati dia wasiatkan, nanti sepertiga harta saya untuk anak yang miskin ini. Bagaimana? Apakah kalian ini semuanya yang keempat ini terima atau tidak? Semuanya terima ternyata. Bahkan mereka mengatakan, seandainya semuanya untuk kakak kita yang miskin, kami terima, karena semuanya udah kaya. Nah, seandainya mereka mengizinkan, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ini adalah hak mereka. Hak itu boleh kita lepas. Kita punya hak, boleh mengambil, boleh melepas. Misalnya, barang kita dicuri orang, kita berhak untuk mencari, sehingga kemudian kalau ketemu malingnya kita ambil lagi dari dia, berhak. Tapi melepas juga berhak.
saya tahu wahai Pak Maling, kamu memang butuh. Ya sudahlah, saya maafkan udah. Bawa aja pergi. Besok lagi jangan maling lagi. Nah, karena konon ada Pak, maling di rumahnya orang kaya. Kebetulan orang kayanya ini orang soleh dan orang dermawan dia. Nah, malingnya malam-malam buka genteng dia. Nah, ketahuan. Maka dibilangi, udah kamu mau maling apa? Butuh apa kamu? Butuh berapa? Tak kasih. Kasih duit suruh pergi. Akhirnya dia pulang tanpa maling. Karena sudah mendapatkan sedekah dari orang yang kaya tadi. Alhamdulillah, nggak ada masalah begini. Ini hak dia berikan kepada orang yang merampasnya. Kalau dia memberikan nggak ada masalah. Hadis berikutnya 970. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, tasaddaqa, telah bersedekah, alaikum, kepada kalian, bi thuluthi amwalikum, dengan sepertiga dari harta kalian, inda wafatikum, pada saat kematian kalian, ziyadatan, sebagai tambahan, fi hasanatikum, dalam pahala-pahala kalian. Hadis riwayat Daraqutni, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Bazzar dari hadis Abu Darda, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah. Wa kulluha dha'ifah, semua hadis ini dhaif, walakin, akan tetapi, qad yaqwa, sungguh menjadi kuat, ba'duha, sebagiannya, bi ba'din, dengan sebab sebagian hadis yang lain. Wallahu a'lam. Jadi ringkasnya, hadis yang terakhir ini derajat sanadnya sebenarnya dhaif, tetapi karena sangat banyak yang semakna dengan ini atau jalur-jalurnya, maka ringkasnya isinya bisa diterima. Bahwasanya orang yang akan mati, dia boleh memberikan wasiat sedekah dari hartanya, tapi maksimalnya berapa? Sepertiga, tidak boleh lebih. Tujuannya apa? Ziyadatan fi hasanatikum, untuk menambah pahala. Karena dengan kita wakaf dari harta kita, dari harta warisan kita, maka kita dapat pahala dari situ. Tapi sebenarnya kalau dia hanya maunya sedekah sebelum mati, itu sebenarnya menunjukkan pelitnya Pak. Ketika hidup nggak pernah sedekah, nah, ketika mati baru dia wasiat. Ini menunjukkan apa? Pelitnya. Karena dia seumur-umur tidak pernah sedekah. Makanya kalau orang sudah seumur-umurnya sudah sedekah, dia tidak wasiat sepertiga hartanya, nggak ada masalah. Seumur hidup dia sudah banyak sedekah, sehingga dia sudah punya apa? Sudah punya celengan, sudah punya tabungan untuk di akhiratnya nanti. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sedekah yang kita lakukan itu adalah merupakan naungan nanti pada hari kiamat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna sadaqata kullu mri'in, setiap orang itu, fi dhilli sadaqatihi, berada pada naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat, hatta yuqda, sehingga diselesaikan hisab bainan nas, di antara para manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, karena itu berdasarkan hadis ini, perawi hadis menyukai kalau setiap hari dia melakukan sedekah, meskipun hanya baslatun, satu bawang merah, atau rausah, atau baslatun, atau khubzah, atau hanya sepotong roti saja, supaya dia mendapatkan naungan yang banyak nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang misalnya meskipun sedekah satu botol aqua satu hari, kita mungkin beli botol aqua yang banyak, nah, kemudian setiap hari diberikan satu botol kepada orang, satu hari lagi berikan kepada orang. Memang bisanya begitu, nggak ada masalah. Nah, ini adalah cara kita untuk mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya nanti masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai bab tentang wasiat, tidak banyak memang hadisnya. Jadi ringkasnya, wasiat itu dalam Islam ada aturannya. Diperbolehkan wasiat, tetapi maksimal berapa? Sepertiga, dan lebih bagusnya kurang dari sepertiga. Dan apabila orang itu miskin, tidak banyak hartanya, tidak usah berwasiat, karena tidak usah berwasiat dari hartanya untuk disedekahkan, karena itu akan merepotkan ahli warisnya. Bab terakhir dalam Kitabul Buyu adalah babul wadi'ah, bab tentang titipan. Titipan ini termasuk amanah. Karena itu bab ini sangat berkaitan erat dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58, Allah mengatakan innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian,
an tu'addul amanat, bahwasanya kalian memberikan atau menunaikan amanah-amanah ila ahliha, kepada pemiliknya. Jadi barang titipan harus dikembalikan, wajib hukumnya. Itu termasuk amanah. Karena amanah itu definisinya adalah semua hak milik orang lain yang kita wajib untuk menunaikan kepadanya, itu amanah. Karena itu para ulama mengatakan amanah ada dua macam. Amanah yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban manusia yang harus ditunaikan kepada Allah. Salat 5 waktu itu amanah. Puasa Ramadan itu amanah. Birrul walidain itu amanah. Karena semuanya adalah kewajiban yang harus kita taat kepada Allah, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dilakukan, berarti kita tidak melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan amanah. Amanah yang kedua adalah amanah antar manusia. Orang nitip barang kepada kita. Orang utang kepada seseorang. Nah, harus mengembalikan utangannya. Ini amanah. Kalau tidak diberikan, tidak dikembalikan, nanti akan bermasalah di hari kiamat. Tidak bisa masuk ke dalam jannah gara-gara ada amanah yang belum dia tunaikan. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat yang kumpul begini, ada nggak di antara kalian ini dari Bani Fulan, disebutkan mungkin Bani Salamah atau dari mana? Kemudian beliau mengatakan, ada seseorang dari Bani Fulan ini yang dia sudah mati tapi belum bisa masuk jannah. Kenapa? Dia tertahan di depan pintu jannah gara-gara utangnya belum dilunasi. Nah, maka silahkan dari Bani Fulan ini melunasi utangnya si Fulan ini supaya dia bisa masuk ke dalam jannah. Jadi ternyata utang menyebabkan apa? Tidak bisa masuk ke dalam jannah, hanya berada di depan pintu jannah. Mahbusun inda babil jannah, dia tertahan di pintu jannah, nggak bisa masuk. Yang lain-lainnya, arwah-arwah yang lain sudah bisa masuk. Karena rohnya orang beriman itu kalau mati dicabut oleh Allah dari badannya, kemudian dimasukkan pada burung-burung warna hijau di dalam jannah. Sehingga rohnya ini masih hidup, tetapi hidupnya bukan dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk burung-burung. Dia makan-makan di dalam jannah. Nah, ini orang yang punya utang belum melunasi, dia mati, maka tertahan di pintu jannah, belum bisa masuk. Enggak masuk neraka, enggak, tapi belum bisa apa? Menikmati kondisi jannah. Nah, karena itu masalah utang, masalah wadi'ah, titipan, ini sangat penting di dalam Islam untuk ditunaikan. Hadisnya hanya ada satu di sini. Qala al-muallif rahimahullah, hadis 973. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, man udi'a, barang siapa yang dititipi, wadi'atan, satu titipan, falaisa alaihi, maka tidak ada kewajiban atasnya, dhamanun, untuk menanggung. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah, tetapi sanadnya dhaif. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini termasuk hadis yang dhaif, tetapi isinya benar. Bahwasanya orang yang dititipi suatu titipan, dia tidak wajib untuk menanggung apabila ada kerusakan terhadap titipan tersebut. Saya dititipi kitab misalnya, kitab sudah saya simpan di dalam lemari. Ketika diambil oleh orangnya, ternyata dimakan rayap. Saya nggak tahu kalau ternyata kitab itu dimakan rayap. Sudah saya simpan di tempat yang benar, lemari kitab. Atau kitab itu ternyata dikerikiti tikus. Saya nggak tahu karena yang dikerikiti bagian belakangnya. Nah, ini saya tidak menanggung. Kenapa? Karena dititipi itu adalah tangan amanah, sehingga tangan yang amanah tidak berhak menanggung kalau ada kerusakan-kerusakan pada barang tersebut. Ini sudah ijma' kesepakatan para ulama. Nah, sehingga tidak perlu lagi kepada kesahihan hadis ini karena sudah ijma'. Sudah sering kita sampaikan, dalil ada 3. Quran itu adalah dalil, sabda Nabi adalah dalil, dan kesepakatan ulama atau ijma' juga adalah dalil. Nah, di sini sudah ada ijma' ulama. Ulama sepakat orang dititipi sesuatu, dia tidak wajib menanggung kalau ada kerusakan pada barang yang dititipkan. Kecuali kecuali satu kondisi saja. Kalau dia melakukan keteledoran, dititipi motor, motornya ditaruh di luar rumah, padahal luar rumah tidak aman, akhirnya dicuri orang. Nah, maka dia nanggung. Kenapa? Dia tidak menjaga barang tersebut secara aman. Kalau barangnya sudah dimasukkan dalam rumah, sudah dikunci pintu rumahnya, ternyata ada maling bobol pintu rumahnya, akhirnya sepedanya, motornya dicuri orang. Apakah dia menanggung? Tidak menanggung.
Kalau orang meminjam, nah dia menanggung. Saya pinjam motor, setelah itu saya bawa ke rumah saya simpan di rumah saya. Ternyata dimaling orang, saya nanggung. Meskipun ada perselisihan pendapat di antara para ulama, Pak, tetapi pendapat yang saya pilih adalah orang yang meminjam itu nanggung. Kenapa? Mari kita lihat. Alal yadi ma akhadat hatta tu'addiyah. Alal yadi, atas tanggungan suatu tangan, ma akhadat, apa yang dia ambil dari orang lain, hatta tu'addiyah, sampai dia mengembalikan lagi barang tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Jadi kalau ada sesuatu yang merusak atau yang terjadi terhadap barang yang kita pinjam, nah ini termasuk hadis ini. Alal yadi ma akhadat, menjadi tanggungan tangan kita yang mengambil barang tersebut. Kita meminjam itu kan mengambil, ini barang milik orang, kita pinjam, kita ambil. Nah itu selama kita ambil ini menjadi tanggungan kita. Kalau rusak, kita yang menanggung kerusakannya. Kecuali kalau kerusakan bukan dari kita. Misalnya saya pinjam mobil, memang mobilnya sudah mau rusak, Pak. Begitu saya pakai rusak, rusaknya bukan karena saya pakai, karena memang sudah aus itu, waktunya rusak. Nah, maka saya tidak menanggung kerusakan tersebut. Karena mau dipakai saya atau dipakai orang lain atau ditinggalkan di rumah, tetap aja rusak, memang waktunya rusak. Nah, maka saya tidak menanggung. Tapi kalau saya pinjam mobil, kemudian saya ngantuk, kemudian saya nabrak orang, nabrak pohon, maka saya menanggung kerusakan mobil tersebut. Kenapa? Alal yadi ma akhadat, tanggungan tangan apa saja yang dia ambil, hatta tu'addiyah, sampai dikembalikan lagi. Kalau sudah dikembalikan, maka dia sudah tidak nanggung lagi. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian beliau mengatakan, wa babu qasmis shadaqat, adapun bab tentang membagi zakat, taqaddama, telah lewat fi akhir zakah, dalam akhir kitab zakat. Wa babu qasmil fai, adapun bab tentang membagi harta fai, rampasan perang, wal ghanimah, juga harta ghanimah, ini juga rampasan perang. Bedanya kalau fai itu tidak ada pertempuran. Ya'ti, itu akan datang aqibal jihad, setelah kitab jihad insyaallah taala. Ini kalimat ini ditampilkan oleh beliau di sini karena biasanya ulama mazhab Syafi'i menulis dua bab ini sebelum kitab nikah. Ini kan terakhir dari kitab jual beli, setelah itu kan kitab nikah. Nah, biasanya ulama mazhab Syafi'i menulis dua bab ini sebelum kitab nikah. Nah, sehingga karena penulisnya ini juga bermadhab Syafi'i, maka dia memberikan penjelasan. Kalau kamu mau cari dua bab ini, jangan di sini nggak ada. Saya sengaja tidak mengikuti urutan penulisan bab oleh ulama madhab Syafi'i yang biasanya. Saya meletakkannya di tempat yang lebih tepat. Nah, maka bab tentang membagi zakat ini lebih tepatnya tidak disebutkan pada kitab buyu, tapi di zakat. Kemudian tentang pembagian ghanimah ini juga lebih tepatnya bukan pada kitab buyu, tetapi pada kitab jihad. Nah, maka beliau di sini menyelisih adat ulama madhab Syafi'i dalam hal ini. Dengan demikian sudah selesailah pembahasan kita pada kitabul buyu. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa